Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Tidak ada pesan dalam geopolitik yang pernah dikirim tanpa maksud. Di dunia kekuasaan, bahkan keheningan memiliki arti, dan simbol seringkali berbicara jauh lebih keras daripada pidato panjang. Negara, pemimpin, dan aktor intelijen memahami satu prinsip dasar. Kata-kata bisa dibantah, tetapi simbol sulit dihapus dari ingatan. Ia melekat, ditafsirkan, diperdebatkan, lalu hidup sendiri di benak publik. Karena itu, ketika sebuah pesan disampaikan tanpa penjelasan, tanpa konteks resmi, dan tanpa klarifikasi lanjutan, justru disitulah ia menjadi paling berbahaya. Pada 5 Januari 2026, sebuah unggahan singkat muncul dari akun mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett. Tidak ada latar dramatis, tidak ada pidato berapi-api, tidak ada ancaman eksplisit. Hanya sebuah video sederhana, jam pasir berdiri tegak, pasir di bagian atas perlahan jatuh ke bawah, butir demi butir, tanpa suara. Di layar itu, muncul satu kalimat pendek, nyaris dingin, tanpa emosi, sudah waktunya. Tidak ada keterangan tambahan, tidak ada nama negara, tidak ada target, tidak ada penjelasan kepada siapa pesan itu ditujukan. Namun justru karena kesederhanaannya, video itu segera memicu kegaduhan global. Para analis, jurnalis, dan pengamat keamanan internasional serempak bertanya, pesan untuk siapa, dan tentang apa? Dalam dunia geopolitik, ketidakjelasan bukanlah kelemahan, melainkan alat. Ambiguitas adalah senjata. Ia memaksa lawan untuk menebak, membuat sekutu bersiaga, dan menggiring opini publik ke dalam ruang spekulasi yang tak terkendali. Jam pasir bukan simbol sembarangan. Ia bukan sekadar penanda waktu yang berlalu, tetapi juga pengingat bahwa setiap momen memiliki batas. Pasir yang jatuh tidak bisa dihentikan. Ia tidak bisa dikembalikan ke atas tanpa campur tangan. Dalam bahasa kekuasaan, jam pasir adalah metafora klasik tentang ultimatum yang tidak diucapkan. Sebuah peringatan bahwa kesempatan hampir habis, bahwa fase menunggu telah berakhir, dan bahwa sesuatu akan terjadi ketika butiran terakhir menyentuh dasar. Kalimat, sudah waktunya, memperkuat kesan itu. Ia bukan seruan emosional, bukan ancaman frontal, tetapi pernyataan final. Seolah-olah semua persiapan telah selesai, semua pertimbangan telah ditimbang, dan keputusan sudah diambil. Dalam komunikasi politik modern, frasa seperti ini sering digunakan untuk menandai transisi, dari tekanan menjadi tindakan, dari wacana menjadi operasi nyata. Para analis segera membaca video itu sebagai sinyal terselubung. Sebagian menafsirkan bahwa pesan tersebut ditujukan langsung kepada Iran, sebuah peringatan bahwa kesabaran Israel telah mencapai batasnya. Dalam tafsir ini, jam pasir adalah simbol hitung mundur menuju eskalasi militer, baik berupa serangan langsung maupun operasi terbatas yang dirancang untuk mengirim pesan keras. Tidak ada target disebut, karena targetnya sudah dipahami oleh mereka yang merasa disasar. Namun tafsir lain muncul, dan justru semakin memperluas makna video tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa pesan itu bukan ditujukan kepada pemerintah Iran, melainkan kepada rakyat Iran sendiri. Sebuah propaganda psikologis yang halus namun tajam. Dalam pembacaan ini, jam pasir melambangkan waktu rezim yang semakin menipis, dan kalimat, sudah waktunya, adalah ajakan implisit agar perubahan datang dari dalam. Bukan melalui bom, tetapi melalui tekanan sosial, kelelahan ekonomi, dan erosi kepercayaan terhadap kekuasaan. Dua tafsir ini tidak saling meniadakan. Dalam konflik modern, satu pesan sering dirancang untuk bekerja di banyak lapisan sekaligus. Ia berbicara kepada musuh, sekutu, dan publik internasional dalam waktu yang sama. Kepada musuh, ia adalah ancaman. Kepada sekutu, ia adalah isyarat kesiapan. Kepada publik global, ia adalah pembingkaian awal agar apapun yang terjadi setelahnya tampak masuk akal dan tak terhindarkan. Inilah wajah konflik di abad ke-21. Perang tidak lagi selalu dimulai dengan dentuman bom atau pergerakan tank. Ia sering diawali oleh persepsi, oleh keyakinan bahwa momen sudah tepat, oleh narasi yang dibangun perlahan, ditanamkan melalui simbol, pernyataan ambigu, dan tekanan psikologis yang konsisten. Ketika peluru akhirnya ditembakkan, publik seringkali sudah lebih dulu diyakinkan bahwa itu adalah langkah logis berikutnya. Video jam pasir itu juga memperlihatkan bagaimana elit politik memahami kekuatan visual. Satu gambar bisa melampaui ribuan kata. Ia melintasi batas bahasa, budaya, dan ideologi. Jam pasir dipahami di mana-mana. Ia tidak perlu diterjemahkan.
Dan karena itulah pesan tersebut menjadi berisik, justru karena tidak menjelaskan apapun. Setiap pihak mengisinya dengan ketakutan, kepentingan, dan prasangka masing-masing. Dalam dunia intelijen dan keamanan, simbol seperti ini jarang muncul secara kebetulan. Ia biasanya dilepaskan pada waktu yang dipilih dengan cermat, ketika kondisi lawan sedang berada dalam titik sensitif. Pesan itu tidak berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan konteks yang lebih luas. Jam pasir itu bukan awal cerita, melainkan penanda bahwa sebuah fase telah memasuki babak baru. Konsep ini dikenal luas dalam strategi konflik modern. Serangan tidak selalu dimulai dari udara atau darat. Ia sering dimulai dari pikiran, dari rasa tertekan, dari keyakinan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi tidak ada yang tahu persis kapan dan bagaimana. Ketidakpastian itu sendiri adalah alat yang melemahkan. Ia menguras energi, memecah fokus, dan membuat pihak yang disasar terus berada dalam posisi reaktif. Ketika simbol dilepaskan ke ruang publik, ia bekerja seperti virus narasi. Media mengulangnya, analis membedahnya, media sosial memperbesarnya. Dalam hitungan jam, jam pasir itu tidak lagi milik Bennett, tetapi menjadi milik dunia. Setiap diskusi tentang Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini memiliki latar bayang-bayang hitung mundur yang sama. Disinilah perang bayangan bermula. Bukan dengan deklarasi resmi, melainkan dengan sugesti. Bukan dengan garis depan yang jelas, tetapi dengan medan kabur antara psikologi, propaganda, dan tekanan strategis. Dalam kondisi seperti ini, sulit membedakan mana peringatan, mana gertakan, dan mana rencana yang benar-benar siap dijalankan. Namun justru ketidakjelasan itulah yang membuat pesan tersebut efektif. Sejarah menunjukkan bahwa banyak eskalasi besar diawali oleh momen-momen seperti ini. Sebuah simbol kecil yang pada awalnya dianggap remeh, tetapi kemudian terbukti sebagai penanda perubahan besar. Jam pasir Naftali Bennett mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen itu, bukan karena apa yang ia katakan, tetapi karena apa yang ia isyaratkan. Dan yang membuat simbol itu semakin bermakna adalah konteks waktunya. Ia tidak muncul di ruang hampa. Ia jatuh di saat perhatian dunia sedang terpecah, di saat konflik global bermunculan di banyak titik, dan di saat tekanan terhadap aktor-aktor utama di Timur Tengah kembali mengeras. Jam pasir itu jatuh di saat Iran sedang berada dalam tekanan paling rapuh dari dalam negerinya sendiri. Tekanan itu tidak datang dari satu arah. Ia menekan Iran dari dalam dan luar secara bersamaan, menciptakan kondisi yang membuat negara itu terlihat rapuh di mata dunia. Di jalan-jalan kota besar, demonstrasi bermunculan sebagai ekspresi kekecewaan ekonomi yang menumpuk. Harga kebutuhan hidup meningkat, lapangan kerja menyempit, dan nilai mata uang terus melemah. Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan lagi soal politik global, melainkan soal bertahan hidup dari hari ke hari. Sanksi internasional yang dijanjikan akan dilonggarkan nyatanya tidak pernah benar-benar memberi ruang bernapas. Sistem keuangan tetap tercekik, perdagangan internasional berjalan tersendat, dan tekanan ekonomi menjalar hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Dalam situasi seperti ini, ketegangan sosial menjadi mudah tersulut. Demonstrasi yang muncul tidak selalu memiliki satu wajah atau satu tuntutan, namun semuanya berakar pada rasa lelah yang sama. Di saat tekanan domestik itu berlangsung, hubungan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat kembali memanas. Retorika keras terus bermunculan, baik dalam bentuk pernyataan resmi maupun sinyal-sinyal politik yang dikirim melalui media. Ketegangan ini menciptakan suasana siaga permanen, di mana setiap gejolak internal langsung dibaca dalam kacamata konflik internasional. Iran tidak lagi dipandang sebagai negara yang sedang menghadapi masalah ekonomi, tetapi sebagai titik api yang bisa menyulut krisis lebih besar. Dalam kerangka inilah framing global mulai bekerja. Iran secara konsisten digambarkan sebagai kekuatan regional yang sedang menurun. Negara yang dulu disebut berpengaruh, kini dilabeli sebagai kekuatan kelas 2, bahkan kelas 3. Narasi ini diulang dalam pidato-pidato politik, laporan media barat, dan analisis think tank internasional. Pengulangan inilah yang perlahan membentuk persepsi bahwa Iran adalah negara yang melemah dan kehilangan kendali. Bersamaan dengan itu, tuduhan lama kembali diangkat dan diperluas. Iran terus dikaitkan dengan istilah ekspor terorisme, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga disebut memiliki jejaring hingga Amerika Latin dan bahkan Amerika Serikat. Tuduhan ini tidak berdiri sendiri, melainkan disusun sebagai bagian dari gambaran besar tentang ancaman global. Iran tidak sekadar diposisikan sebagai musuh regional, tetapi sebagai bahaya lintas kawasan yang mengganggu stabilitas dunia. Dalam narasi tersebut, Venezuela sering disebut sebagai contoh konkret. Negara itu digambarkan sebagai mitra gelap Iran, bagian dari jaringan negara-negara yang dianggap menentang tatanan Barat.
Hubungan kedua negara dijadikan simbol aliansi bayangan, seolah setiap kerja sama otomatis bermakna subversi. Penyebutan Venezuela bukan kebetulan, melainkan penguat cerita bahwa Iran memiliki jangkauan pengaruh yang berbahaya dan tersembunyi. Semua potongan ini membentuk satu fungsi utama, legitimasi. Dengan membingkai Iran sebagai ancaman global yang melemah dari dalam, setiap langkah terhadapnya dapat dibenarkan. Tekanan ekonomi tidak lagi terlihat sebagai hukuman kolektif, tetapi sebagai upaya pengendalian. Operasi intelijen tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan, melainkan sebagai pencegahan. Bahkan opsi militer dapat dijual sebagai tindakan defensif, bukan agresi. Dunia secara perlahan diyakinkan bahwa Iran adalah masalah yang harus diselesaikan, bukan negara yang harus diajak berdialog. Dalam bingkai ini, penderitaan ekonomi rakyat Iran tidak ditempatkan sebagai dampak sanksi, melainkan sebagai akibat kesalahan rezim itu sendiri. Narasi ini memisahkan rakyat dari negara, memuji masyarakatnya sebagai cerdas dan potensial, sambil menuding pemerintahnya sebagai penghambat kemajuan. Ketika cerita seperti ini terus diulang, persepsi global pun terbentuk. Demonstrasi tidak lagi dibaca sebagai dinamika sosial biasa, tetapi sebagai tanda awal keruntuhan. Tekanan ekonomi tidak dilihat sebagai hasil isolasi internasional, melainkan sebagai bukti kegagalan internal. Iran ditempatkan dalam posisi di mana apapun yang terjadi di dalam negeri, selalu menguntungkan narasi eksternal. Dalam kondisi seperti ini, simbol dan pesan politik menjadi sangat efektif. Mereka jatuh di tanah yang sudah kering dan retak, siap menyerap makna apapun yang ditanamkan. Ketegangan internal dan framing global saling menguatkan, menciptakan ilusi bahwa perubahan besar tinggal menunggu waktu. Ketika gambaran tentang ancaman sudah diterima luas dan panggung global telah disiapkan, arah permainan pun berubah. Suara di jalanan tetap penting sebagai latar, tetapi keputusan sesungguhnya tidak lagi lahir dari teriakan massa. Ia berpindah ke ruang-ruang tertutup, tempat kekuasaan, strategi, dan kepentingan besar mulai menentukan langkah berikutnya. Dari ruang-ruang tertutup itulah, percakapan yang tidak pernah terdengar publik mulai menentukan arah konflik berikutnya, bukan lagi sebagai wacana kemungkinan, melainkan sebagai perhitungan konkret tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan terhadap Iran. Dalam salah satu momen yang banyak dibicarakan di kalangan analis keamanan, terjadi pertemuan penting antara Benyamin Netanyahu dan Donald Trump. Pertemuan itu tidak diumumkan sebagai deklarasi perang, tidak pula dibingkai sebagai keputusan besar. Namun bagi mereka yang membaca bahasa kekuasaan, pertemuan itu adalah ruang evaluasi. Di sana, semua opsi lama dibuka kembali, termasuk opsi yang selama bertahun-tahun dianggap paling tegas. Serangan militer langsung ke jantung fasilitas nuklir Iran. Nama-nama lokasi kembali muncul dalam pembahasan strategis. Natanz, Isfahan, Fordo, 3 titik yang selama ini diposisikan sebagai simbol kemampuan nuklir Iran. Dalam simulasi militer, serangan udara jarak jauh dengan pesawat siluman B-2 digambarkan sebagai solusi bersih, cepat, presisi, dan menentukan. Di atas meja perencanaan, skenario itu tampak meyakinkan. Dunia hanya akan melihat ledakan, sementara hasilnya diklaim sebagai kemunduran besar bagi Iran. Serangan itu kemudian dipresentasikan ke publik global sebagai keberhasilan. Pernyataan resmi menyebut target berhasil dihantam, fasilitas lumpuh, dan kemampuan Iran dikatakan mundur bertahun-tahun. Media internasional mengulang narasi yang sama, menampilkan peta, grafik, dan istilah teknis yang sulit diverifikasi. Namun di balik layar, laporan intelijen mulai menunjukkan kenyataan yang berbeda. Iran tidak runtuh. Tidak ada kepanikan nasional. Tidak ada kekacauan strategis seperti yang diharapkan. Beberapa fasilitas memang terdampak, tetapi struktur utama tetap berfungsi. Aktivitas pemulihan berlangsung cepat. Jalur produksi dan penelitian dipindahkan, disesuaikan, dan dilindungi lebih dalam. Dalam hitungan minggu, bukan tahun, Iran kembali berdiri dengan kapasitas yang nyaris sama. Kegagalan inilah yang menjadi titik balik. Bukan karena bom tidak jatuh, tetapi karena dampaknya tidak sesuai harapan. Serangan udara yang selama ini dianggap pamungkas ternyata tidak cukup untuk mematahkan sistem yang sudah terbiasa hidup di bawah tekanan. Bagi Israel dan Amerika Serikat, kesimpulannya menjadi semakin jelas. Kekuatan militer konvensional tidak lagi menjamin hasil strategis. Dari sinilah perubahan arah mulai terlihat. Fokus perlahan bergeser dari langit ke daratan, dari target fisik ke kondisi sosial. Jika bom tidak mampu memaksa perubahan, maka tekanan harus diarahkan ke dalam. Bukan lagi menghancurkan fasilitas, melainkan melelahkan masyarakat. Bukan lagi menciptakan kehancuran instan, tetapi ketidakstabilan jangka panjang. Tekanan ekonomi kembali dijadikan alat utama. Sanksi diperketat,
celah perdagangan dipersempit, dan akses finansial makin dibatasi. Setiap transaksi menjadi lebih mahal, setiap impor menjadi lebih sulit. Dampaknya bukan langsung pada elit, tetapi pada masyarakat luas. Harga naik perlahan, lapangan kerja menghilang satu persatu, dan rasa aman ekonomi semakin terkikis. Di saat yang sama, demonstrasi tidak lagi dipandang sebagai efek samping, melainkan sebagai instrumen. Setiap gejolak sosial diamati, dianalisis, bahkan diperkuat melalui berbagai cara. Isu-isu lokal diperbesar, ketidakpuasan diperluas, dan rasa frustrasi diarahkan agar tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi berubah menjadi tekanan politik. Media sosial menjadi medan baru, tempat emosi bergerak lebih cepat daripada fakta. Propaganda bekerja bersamaan dengan itu. Pesan-pesan tertentu diulang dengan pola yang konsisten. Pemerintah digambarkan tuli, sistem disebut usang, dan masa depan ditampilkan sebagai jalan buntu selama struktur lama masih berdiri. Tujuannya bukan meyakinkan semua orang, tetapi cukup membuat sebagian masyarakat kehilangan keyakinan. Dalam konflik modern, keraguan seringkali lebih efektif daripada kebencian. Operasi intelijen juga mengambil peran yang lebih halus namun dalam. Bukan lagi sabotase terbuka, melainkan infiltrasi informasi. Kebocoran dokumen, isu korupsi, dan cerita-cerita tentang perpecahan internal disebarkan secara selektif. Tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Campuran inilah yang membuat kebenaran sulit dikenali, dan kepercayaan perlahan terkikis. Semua langkah ini mengarah pada satu konsep yang semakin sering dibahas dalam strategi global, perubahan rezim tanpa invasi. Tidak ada tank memasuki ibu kota, tidak ada deklarasi perang besar. Yang ada adalah kelelahan sosial yang terus dipelihara. Masyarakat didorong untuk merasa bahwa perubahan adalah satu-satunya jalan keluar dari tekanan yang tak berujung. Dalam model ini, waktu menjadi senjata. Semakin lama tekanan berlangsung, semakin besar kemungkinan munculnya retakan internal. Konflik tidak lagi diukur dari jumlah korban dalam satu hari, tetapi dari hilangnya harapan dalam satu generasi. Negara tidak dihancurkan secara fisik, tetapi dilemahkan secara psikologis dan sosial. Iran menghadapi kondisi ini dengan pengalaman panjang, namun bebannya tetap nyata. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan bukan hanya ancaman luar, tetapi juga ketahanan dalam negeri. Setiap langkah keamanan berisiko dibaca sebagai represi. Setiap kelonggaran berisiko dimanfaatkan sebagai celah. Dalam situasi seperti ini, keseimbangan menjadi sangat rapuh. Di tengah semua itu, konflik ini memperlihatkan wajah baru peperangan. Tidak ada garis depan yang jelas. Musuh tidak selalu datang dengan seragam atau bendera. Ia hadir dalam bentuk angka inflasi, unggahan media sosial, dan bisikan tentang masa depan yang suram. Langit mungkin kembali tenang, tetapi medan perangnya justru semakin luas. Dalam Islam, fase seperti ini disebut sebagai masa ketika kerusakan tidak lagi datang dari satu arah, tetapi dari dalam dan luar secara bersamaan. Bukan hanya benturan senjata, melainkan ujian terhadap ketahanan moral, sosial, dan keyakinan manusia. Ketika tekanan eksternal berpadu dengan kegelisahan internal, dunia memasuki fase di mana kekuatan fisik kehilangan dominasinya, digantikan oleh perang panjang yang menggerogoti dari dalam, pelan namun terus-menerus, dan justru pada fase inilah bahasa kekuasaan berubah menjadi lebih halus, lebih licin, namun jauh lebih berbahaya. Benyamin Netanyahu mulai menggeser nada bicaranya. Ia tidak lagi tampil sebagai pemimpin yang hanya mengancam dengan kekuatan militer, melainkan sebagai figur yang seolah memahami penderitaan rakyat Iran. Dalam beberapa pernyataan publiknya, ia memuji masyarakat Iran sebagai bangsa yang cerdas, pekerja keras, penuh talenta, dan bersejarah. Ia menyebut keberhasilan orang-orang Iran di luar negeri, di dunia teknologi, sains, dan ekonomi global. Namun pujian itu selalu berhenti di satu titik yang sama. Setiap kalimat positif tentang rakyat diakhiri dengan tudingan tajam terhadap rezim di Teheran. Bahwa semua potensi itu, katanya, tercekik oleh kepemimpinan yang salah. Bahwa kemiskinan dan isolasi bukan akibat tekanan luar, melainkan kesalahan internal yang disengaja. Bahasa seperti ini tidak dipilih secara kebetulan. Ia dirancang untuk menciptakan jarak psikologis antara rakyat dan negara. Bukan serangan frontal, melainkan bisikan yang konsisten. Bukan ajakan perang, melainkan undangan untuk merasa dikhianati oleh pemimpin sendiri. Dalam sejarah konflik modern, pemisahan identitas rakyat dari legitimasi negara sering menjadi langkah awal sebelum runtuhnya sebuah sistem dari dalam. Naftali Bennett melangkah lebih jauh. Tidak lagi berputar dalam metafora atau diplomasi bahasa. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyebut bahwa Israel telah melakukan bagiannya. Ia mengklaim bahwa struktur militer Iran telah dilemahkan,
bahwa para komandan dan jaringan keamanan tidak lagi sekuat dulu. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat banyak analis terdiam. Sekarang, katanya, giliran rakyat Iran. Momen ini disebut sebagai waktu terbaik untuk bangkit dan mengganti kepemimpinan tertinggi. Kalimat itu bukan sekadar opini. Ia adalah ajakan terbuka. Ajakan yang dalam hukum internasional bisa dibaca sebagai dorongan langsung untuk menggulingkan pemerintahan negara lain. Namun disampaikan dengan nada yang tenang, seolah itu adalah nasihat sejarah, bukan intervensi politik. Justru karena disampaikan tanpa teriakan, pesan itu menjadi jauh lebih tajam. Di jalanan Iran, muncul simbol-simbol yang segera menarik perhatian media global. Poster, spanduk, dan tulisan yang memuji Donald Trump tersebar di beberapa titik demonstrasi. Ada kalimat yang meminta bantuan Amerika Serikat. Ada slogan yang menyebut Trump sebagai harapan perubahan. Bagi kamera internasional, gambar-gambar ini sangat kuat. Ia menciptakan kesan bahwa sebagian rakyat Iran mengundang campur tangan luar. Apakah simbol itu murni lahir dari keresahan spontan, atau hasil dari operasi psikologis yang dirancang rapi, menjadi perdebatan panjang. Namun dalam perang persepsi, kebenaran detail seringkali kalah oleh kekuatan visual. Satu foto bisa mengalahkan 1000 analisis. Satu video pendek bisa membentuk opini global lebih cepat daripada laporan intelijen setebal ratusan halaman. Sementara perhatian dunia tersedot pada demonstrasi dan simbol-simbol itu, pergerakan militer Amerika Serikat berlangsung dengan senyap namun signifikan. Laporan dari Inggris menyebutkan peningkatan aktivitas pasukan khusus Amerika di beberapa pangkalan strategis. Pesawat angkut berat mendarat berulang kali. Unit-unit elit yang biasanya bergerak tanpa sorotan mulai terdeteksi. Secara resmi, semua itu disebut sebagai reposisi pasca operasi di kawasan lain. Namun bagi para pengamat, arah pergerakan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Donald Trump sendiri tidak berusaha menurunkan tensi. Dalam pernyataan publiknya, ia menggunakan bahasa yang keras dan langsung. Iran, katanya, akan menerima pukulan besar jika terus menekan demonstran. Ia tidak berbicara dalam kemungkinan, tetapi dalam peringatan. Bahasa yang sama pernah digunakan sebelum berbagai intervensi sebelumnya. Dalam dunia geopolitik, pola seperti ini jarang muncul tanpa maksud lanjutan. Iran merespons dengan cara yang juga tegas. Media-media semi-resmi mulai memberitakan penangkapan agen-agen Mossad yang diduga menyusup ke tengah demonstrasi. Beberapa pengakuan ditampilkan ke publik. Disebutkan adanya perekrutan, pelatihan, dan penugasan untuk memprovokasi massa, merekam kekacauan, lalu mengirimkannya ke luar negeri sebagai bahan propaganda. Bagi Teheran, ini adalah bukti bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan sekadar gejolak domestik. Ayatollah Ali Khamenei kemudian angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa protes ekonomi telah dibajak oleh pihak-pihak yang didukung musuh asing. Ia menyebut pola ini tidak asing, mengingatkan pada skenario-skenario sebelumnya di berbagai negara, bahwa tujuan akhirnya bukan reformasi, melainkan destabilisasi. Nada bicaranya keras, bukan untuk meredakan, tetapi untuk memperingatkan bahwa negara berada dalam ancaman multidimensi. Pernyataan balasan juga datang dari kalangan militer Iran. Mereka memperingatkan bahwa setiap intervensi langsung Amerika Serikat akan membawa konsekuensi regional. Basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah disebut sebagai target sah. Pesan ini bukan sekadar gertakan. Ia adalah sinyal bahwa konflik tidak akan berhenti di satu negara jika garis merah dilanggar. Di titik ini, perang bayangan menjadi semakin nyata. Tidak ada deklarasi resmi, tetapi semua elemen konflik sudah bergerak. Tekanan ekonomi, propaganda, operasi intelijen, pergerakan militer, dan ancaman terbuka berjalan paralel. Dunia menyaksikan sebuah konflik yang disiapkan sebelum ditembakkan, diputuskan sebelum diumumkan. Dalam kondisi seperti ini, perang tidak lagi jujur. Kekuasaan tidak hadir dengan keadilan, melainkan dengan tekanan. Senjata utama bukan hanya misil atau bom, tetapi kelelahan, kebingungan, dan hilangnya kepercayaan. Konflik tidak meledak sekaligus, tetapi dirakit perlahan hingga tak terhindarkan. Disinilah banyak kalangan mulai mengaitkan situasi ini dengan isyarat-isyarat zaman. Dalam Islam, Imam Mahdi tidak digambarkan sebagai sosok yang muncul untuk memulai perang besar. Ia justru disebut hadir ketika dunia terlalu rusak untuk diselamatkan oleh senjata. Ketika kebenaran dikaburkan oleh propaganda, ketika perang bayangan lebih berbahaya daripada perang terbuka, dan ketika kekuatan global sibuk menyiapkan kehancuran sambil menyebutnya stabilitas. Pada fase seperti inilah, sejarah tidak lagi mencatat peristiwa sebagai sekadar krisis politik atau konflik regional. Ia mulai dibaca sebagai tanda bahwa apa yang terjadi bukan hanya tentang Iran,
Israel, atau Amerika Serikat, melainkan tentang dunia yang bergerak menuju satu titik berbahaya, di mana kekuasaan kehilangan arah, keadilan tersingkir, dan manusia dipaksa hidup di bawah bayang-bayang perang yang bahkan belum diumumkan.